Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan, Prodi Sosiologi, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Di sini saya akan menerangkan pemikiran dari Karl Marx. Pemikiran Karl Marx. Menurut Karl Marx, sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan kelas, yang mana melahirkan sekelompok borjuis dan kelompok proletar, kelompok-kelompok yang menyadari bahwa posisinya berada pada kaum proletar. Kala itu mereka dengan sadar melakukan berbagai macam upaya pemberontakan terhadap kaum borjuis. Konflik antar kelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Teori konflik ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan sebagai perspektif konflik. Perspektif konflik ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan mengingatkan posisinya. Dalam mencapai tujuannya, suatu kelompok seringkali harus mengorbankan kelompok lain. Karena itu, konflik selalu muncul, dan kelompok yang tergolong kuat setiap saat selalu berusaha meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya. Singkatnya, pandangan ini berorientasi pada struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Perspektif ini memandang masyarakat yang terus-menerus berubah dan masing-masing bagian dalam masyarakat berpotensi untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks pemeliharaannya, tatanan sosial, perspektif ini lebih menekankan pada peranan kekuasaan. Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsepsi, yang ini konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Akhir dari kapitalisme. Marx sering dijuluki sebagai bapak dari komunisme yang berasal dari kaum terpelajar di Politikus. Ia memperdebatkan bahwa analisis tentang kapitalisme miliknya membuktikan bahwa kontradiksi dari kapitalisme akan berakhir dan memberikan jalan untuk komunisme. Di lain tangan, Marx menulis bahwa kapitalisme akan berakhir karena aksi yang terorganisasi dari kelas kerja internasional. Komunisme untuk kita bukanlah hubungan yang diciptakan oleh negara, tetapi merupakan cara ideal untuk keadaan negara pada saat ini. Hasil dari pergerakan ini kita yang akan mengatur diri sendiri secara otomatis. Komunisme adalah pergerakan yang akan menghilangkan keadaan yang ada pada saat ini, dan hasil dari pergerakan ini menciptakan hasil dari yang lingkungannya ada dari saat ini. Itu adalah ideologi dari Jerman. Hubungan antara Marx dan Marxisme adalah titik kontroversi. Marxisme tetap berpengaruh dan kontroversial dalam bidang akademi dan politik sampai saat ini. Dalam bukunya Marx, Das Kapital yang diterbitkan pada tahun 2006, penulis biografi Francis Wynne mengulangi penelitian David McClellan yang menyatakan bahwa Marxisme tidak berhasil di Barat. Hal tersebut tidak menjadikan Marxisme sebagai ideologi formal, namun hal tersebut tidak dihalangi oleh kontrol pemerintah untuk dipelajari. Eksploitasi. Bagi Marx, eksploitasi dan dominasi lebih dari sekedar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang. Eksploitasi merupakan suatu bagian penting dari ekonomi kapitalis. Tentu saja, masyarakat memiliki sejarah eksploitasi, tetapi yang unik dalam kapitalisme adalah bahwa eksploitasi dilakukan oleh sistem ekonomi yang impersonal dan objektif. Kemudian paksaan jarang dianggap sebagai kekerasan, malah menjadi kebutuhan pekerja itu sendiri, yang biasa terpenuhi hanya melalui upah. Secara ironis, Marx mengabarkan kebebasan upaya kerja ini. Kritik terhadap Karl Marx. Ada beberapa problem dari dalam teori Marx yang harus didiskusikan. Pertama, problem yang secara aktual terhadap dalam komunisme. Kegagalan masyarakat komunis dan perubahan menjadi ekonomi yang lebih berorientasi kapitalis memaksa kita mempersoalkan apakah makna semua ini bagi peran teori Marxian. Ide-ide Marx kelihatannya telah diuji dan ternyata gagal. Problem kedua yang sering dikemukakan adalah tidak ada subjek emansipatoris. Inilah ide baru teori Marx menempatkan proletariat di jantung perubahan sosial yang akan menggiring kepada komunisme. Namun pada kenyataannya, proletariat jarang memperoleh posisi ini dan sering termasuk ke dalam kelompok-kelompok yang menentang komunisme. Problem ketiga adalah hilangnya dimensi gender. Salah satu poin utama teori Marx adalah bahwa kerja menjadi sebuah komoditas di bawah kapitalisme.
Sementara pada fakta historisnya, ini lebih sedikit terjadi pada wanita ketimbang laki-laki. Untuk tingkat yang lebih luas, kerja laki-laki yang diupah tergantung pada kerja wanita yang tidak diupah. Sebab pertumbuhan tenaga kerja tergantung kerja wanita yang tidak diupah. Problem keempat adalah bahwa Marx melihat ke ekonomi sebagai sesuatu yang dikendarai oleh produksi dan mengabaikan aturan konsumsi. Fokusnya pada produksi menggiringnya untuk memprediksikan bahwa masalah-masalah efisiensi dan pemotongan upah akan menggiring pada proletarianisasi, peningkatan alienisasi dan semakin meruncingnya konflik kelas. Terakhir, sebagai menganggap Marx tidak kritis dalam menerima konsepsi kemajuan Barat sebagai sebuah problem, Marx percaya bahwa mesin sejarah adalah manusia yang selalu meningkatkan eksploitasi terhadap alam demi kebutuhan-kebutuhan materialnya. Di samping itu, Marx yakin bahwa hakikat manusia adalah kemampuannya untuk mengelola alam demi mencapai tujuan-tujuannya. Asumsi inilah yang barangkali jadi penyebab banyaknya krisis lingkungan saat ini dan di masa datang. Ringkasan, Marx menghadirkan suatu analisis yang kompleks dan masih relevan tentang dasar-dasar historis, ketidaksetaraan di dalam kapitalisme, dan bagaimana cara mengubahnya. Walaupun teori-teorinya terbuka untuk berbagai interpretasi, namun kita tidak mencoba untuk menghadirkan interpretasi tentangnya yang membuat teori-teorinya konsisten dengan studi-studi historis aktualnya. Marx percaya bahwa masyarakat terbentuk di sekeliling kontradiksi-kontradiksi yang hanya bisa diselesaikan melalui perubahan sosial yang aktual. Salah satu kontradiksi mendasar yang dilihat Marx adalah antara sifat dasar manusia dan masyarakat dan syarat-syarat kerja di dalam kapitalisme. Bagi Marx, sifat dasar manusia dikaitkan dengan kerja yang mengekspresikan dan mentransformasikan hakikat kita. Di bawah kapitalisme, kerja kita dijual sebagai komoditas, dan hal lain menyebabkan kita teraliensi dari aktivitas produktif kita, tujuan-tujuan yang kita buat, rekan-rekan kerja kita, dan bahkan diri kita sendiri. Terima kasih. Mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.